Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Dahul Firdaus, NIM 81114203554 dari Rombel 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang sengketa kasus Laut Cina Selatan. Awal mulanya yaitu pada tahun 2013, Filipina mengajukan keberatan atas klaim atas dan aktivitas Cina di Laut Cina Selatan kepada Mahkamah Abrisa UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea di Den Haag, Belanda. Filipina telah menuding Cina mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi demi membangun pulau buatan. Filipina berargumen bahwa klaim Cina di wilayah perairan Laut Cina Selatan yang ditandai dengan 9 garis putus-putus atau 9 dash line bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut internasional. Kemudian baru pada tahun 2016, Pengadilan Abrisa Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda memutuskan Cina telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan. Mahkamah Abrisa Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan bahwasannya negara Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Namun pemerintah Cina tidak menerima putusan tersebut. Sengketa ini menimbulkan banyak pertentangan maupun perdebatan, tidak hanya antara Cina dan Filipina saja, melainkan juga perdebatan antara lain dengan negara Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Selain itu, sebagai contoh perebutan wilayah di Laut Cina Selatan selain Filipina dengan Cina yaitu pada akhir pekan 12 September tahun 2019. Ketegangan ini dirasakan Malaysia ketika kapal Amerika Serikat mendekati pulau yang diklaim oleh Cina atau Kepulauan Spratly, sehingga Cina menganggap aksi itu sebagai tantangan. Amerika menganggap bahwa wilayah tersebut merupakan berada di perairan yang digunakan guna latihan bebas untuk bernavigasi, sehingga Malaysia pun yang berdekatan juga terus mendorong non-militerisasi untuk bersiap menghadapi ketegangan konflik Laut Cina Selatan. Putusan itu sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Filipina. Mahkamah Abrisa menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa Cina menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut Cina Selatan. Disebutkan pula bahwa Cina telah menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang dengan membangun pulau-pulau buatan. Cina mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan termasuk karang dan pulau. Dalam putusan yang dikeluarkan Mahkamah Arbitrase juga menyatakan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan Cina di wilayah perairan ini tidak memberi hak apapun kepada pemerintah Cina. Alasannya, unsur daratan dalam hukum laut internasional dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama ada pulau. Supaya bisa dikatakan sebagai pulau, sebuah daratan di tengah laut harus bisa menunjang habitat manusia atau kehidupan ekonomi secara mandiri. Jika sebuah negara memiliki pulau, negara itu berhak atas zona ekonomi eksklusif, yaitu hak memanfaatkan sumber daya alam, termasuk menangkap ikan atau mengeksplorasi, dengan jarak sebatas atau sejauh 200 mil dari bibir pantai. Yang kedua ada karang. Unsur daratan sebagai bebatuan di atas permukaan laut ketika air pasang, terlepas berapapun besarnya. Sebuah negara yang memiliki karang berhak atas wilayah dalam sejauh 12 mil laut dari karang tersebut. Yang ketiga adanya terumbu. Unsur-unsur daratan hanya bisa terlihat saat air laut surut. Negara yang menguasai terumbu tidak memiliki hak atas sumber daya alam atau SDA yang terdapat di sekitarnya. Menurut pandangan hemat saya, ketiga unsur ini Cina menguasai sejumlah terumbu di Laut Cina Selatan dan mereklamasinya menjadi pulau.
kemudian dilengkapi dengan pelabuhan dan landasan udara. Namun di sisi lain, dalam hukum laut internasional, pulau buatan tidak diakui sebagai pulau. Mahkamah mengatakan Cina telah melakukan pelanggaran atas hak-hak kedaulatan Filipina dan menegaskan bahwa Cina telah menyebabkan kerusakan lingkungan di Laut Cina Selatan. Menurut pandangan saya, hakim di mahkamah ini mendasarkan putusan pada konvensi PBB tentang hukum laut yang termaktub di dalam UNCLOS yang ditandatangani baik oleh pemerintah Cina maupun Filipina. Keputusan ini bersifat mengikat, namun Mahkamah Arbitrase tak punya kekuatan untuk menerapkannya, dan mahkamah itu tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pemaksaan. Perkara sengketa Laut Cina Selatan yang ditandatangani oleh mahkamah ini didaftarkan secara unilateral oleh pemerintah Republik Filipina untuk menguji keabsahan klaim Cina antara lain berdasarkan UNCLOS pada tahun. Cina telah berargumen bahwa institusi itu tidak memiliki yurisdiksi apapun. Putusan mahkamah Cina telah mengatakan tak akan menerima, mengakui, dan melaksanakan. Tetapi jika putusan mahkamah menguntungkan Filipina, reputasi Cina menjadi rusak dan dilihat sebagai negara yang mengabaikan hukum internasional. Ketegangan juga diperkirakan meningkat antara Cina dan Filipina atau Amerika Serikat yang memiliki aset militer di Laut Cina Selatan. Posisi Filipina sebagaimana ditegaskan oleh Presiden bersedia membagi sumber daya alam dengan Beijing di Laut Cina Selatan, walaupun putusan mahkamah menguntungkan Filipina. Namun pada Senin 25 Juni 2016 pihak Filipina akhirnya setuju menarik tuntutannya agar pertemuan ASEAN tetap menghasilkan pernyataan bersama. Negara-negara ASEAN akhirnya mencapai kata sepakat pada hari Selasa setelah Filipina menarik tuntutan untuk menyebut pengadilan internasional mengenai sengketa Laut Cina Selatan dalam pernyataan bersama. Dalam pernyataan bersama yang akhirnya disepakati, ASEAN meminta resolusi damai terhadap sengketa Laut Cina Selatan sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum laut PBB yang dijadikan rujukan pengadilan arbitrase internasional. Para pihak berusaha menyelesaikan sengketa teritorial dan yurisdiksi mereka dengan secara damai tanpa menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan melalui konsultasi dan negosiasi yang ramah dengan negara-negara yang berdaulat secara langsung, sesuai dengan prinsip hukum internasional yang diakui secara universal termasuk UNCLOS. Negara-negara tersebut sepakat untuk mengendalikan diri dan dari aktivitas yang meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan, termasuk menahan diri dari tindakan menghuni pulau karang, pulau buatan, dan fitur lainnya yang terdapat di wilayah perairan tersebut. Namun pernyataan itu tidak menyinggung soal keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional pada 12 Juli tahun 2016 tentang Laut Cina Selatan di Den Haag, Belanda. Mahkamah Arbitrase Internasional memutuskan bahwa klaim Beijing atas perairan kaya sumber daya alam tersebut tidak memiliki dasar hukum. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.